Saya tentu berharap bahwa kepala daerah ini walaupun pada titik tertentu misalnya mereka melakukan pelanggaran gitu ya, komitmen korupsinya tetap anti korupsinya tetap harus ada gitu. Ya paling tidak itu dimulai kalau di lingkungan birokrasinya, pilih orang-orang yang punya integritas, punya keberanian dan kompetensi untuk melakukan pengawasan. Kalau perlu ini institusinya diperbanyak orang-orangnya, karena kan satu institusi mengawasi OPD yang banyak gitu ya, dinas-dinas yang banyak itu. Nah yang kan bukan hanya kasus korupsi, administratif juga ada yang diurusin gitu ya, macam bukan hanya pengadaan barang dan jasa, perjalanan dinas itu kan juga harus diperiksa. Uangnya, betul. Nanti kalau ada silpa, ada kan nih yang nggak ngebalikin ke APBD misalnya, kan itu juga harus diperiksa gitu, sisa lebih penggunaan anggarannya itu. Jadi banyak yang diurusi tapi kompetensinya nggak terlalu baik gitu. Jadi menurut saya itulah yang menyebabkan seringkali banyak terjadi kebocoran anggaran di daerah. Kalaupun katanya WTP misalnya, daerah saya wajar tanpa pengecualian kok, tahu-tahu besok-besok kepala daerahnya ada OTT gitu kan. Nah ini juga ada pemahaman yang salah, seolah-olah kalau sudah daerahnya WTP nggak ada korupsi gitu. Padahal kan itu cuma kepatuhan terhadap standar akuntansi saja, penyajiannya itu sudah sesuai, rekeningnya balance gitu antara pemasukan dan pengeluarannya, bukti-buktinya bisa tersedia karena di sampling gitu, bukan nggak masuk pada ini ada pengecekan nggak di lapangan misalnya, ada suap atau tidak, belum sampai situ, baru pada penyajiannya saja. Kita harapkan nanti apa yang kita sampaikan tadi itu hanya merupakan oknum ya, jadi kita mungkin melihat secara komprehensif adalah masih banyak yang penyelenggara-negara yang bagus, yang sesuai dengan roh untuk tidak melakukan korupsi, tapi kadang-kadang terstigma negatif gara-gara hanya oknum-oknum yang melakukan hal yang tidak baik itu. Betul. Begitu. Ya semoga oknumnya tidak satu institusi, jadi kalau satu institusi oknum semua, repot pelaku semua. Jadi semuanya oknum gitu ya. Oknum harusnya skalanya kecil, skala persen kecil. Ya, kalau semuanya bukan oknum lagi ya. Ya kita sendiri itu namanya berjamaah. Kita sendiri di internal ICW kan sudah jangan ikut-ikutan pakai istilah oknum karena itu jadi penghalusan makna gitu. Jadi kalau misalnya ada anggota kementerian atau apa itu bukan oknum, pokoknya itu anggota kementerian di ini atau pejabat kementerian itu melakukan, atau di kepolisian itu bukan oknum polisi atau oknum TNI, itu anggota polisi yang melakukan kejahatan gitu. Bahwa nanti yang lainnya masih banyak yang bersih, iya, tapi mereka kan anggota juga gitu. Jadi jangan ya kami sih sudah mulai menghindari itu. Juga diajari sebenarnya sama teman-teman di media ya. Khususnya di Aliansi Jurnalis Independen. Kita kan punya media sosial di ICW juga. Seringkali kita dikasih tahu, Mas, itu jangan pakai kata oknum tuh. Udah pakai, sebutkan aja dia anggota kementerian mana, Pemda kah, atau pejabat di mana gitu. Atau misalnya dia anggota KPK, anggota kepolisian atau anggota TNI, sebutkan saja, jangan disebutkan oknum gitu. Nanti kalau oknum satu institusi repot juga tuh, banyak.